Shalom, kita bertemu kembali di dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran selama kuartal terakhir dari tahun 2021, membahas kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Dan kita tiba dalam pelajaran yang ketiga dengan judul Perjanjian Kekal. Kali ini saya kedatangan Pendeta Paul Hutapea dari daerah Sumatera Kawasan Tengah dan juga pembicara langganan kita ya tentunya Pendeta David Panjaitan dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom, selamat siang semuanya. Shalom Ivy dan Pendeta Hutapea. Shalom. Nah ini Pendeta Paul Hutapea baru pertama kali join kita di diskusi Sekolah Sabat. Pendeta ada kesan ataupun harapan yang ingin dicapai dalam episode kali ini? Kita harapkan melalui episode ini pekabaran kebenaran akan semakin menggema. Sekali di udara tetap di udara. Oke, emang direktur komunikasi banget ya, sekali mengudara tetap mengudara. Nah, Pendeta David Panjaitan habis jalan-jalan, nggak jalan-jalan sih ya, kerja lah ya, di daerah Sumatera Tengah. Apa yang bisa diupdate Pendeta dari perkembangan penginjilan ataupun Departemen Komunikasi punya tujuan ya di Sumatera Kawasan Tengah? Baik Ivy, memang lokasi kunjungan itu Provinsi Sumatera Barat sih tepatnya, tapi secara wilayah gereja kita itu di Sumatera Selatan. Jadi kami dari Jambi menuju Muara Bungo, lalu dari Jambi ada Muara Jambi juga namanya. Jadi di sana ada GM Pionir. GM Pionir itu adalah mahasiswa teologia yang sudah wisuda, sudah tamat, lalu mereka ditempatkan sebagai ujung tombak penginjilan untuk membuka wilayah baru. Itu satu. Lalu di sana ada namanya sekolah kebun, di mana anak-anak yang orang tuanya kerja di kebun, kebetulan wilayah ini adalah kebun sawit. Jadi dari kota Jambi ke dalam itu sekitar kurang lebih 40 kilo lah, tidak jauh. Tetapi kami berangkat dari tempat kami base camp lah ya istilahnya ya. Yeah. Jam 9 pagi sampai di lokasi itu sekitar jam 1 siang. Jalan bergelombang, bukan hanya di laut aja ada gelombang, di jalan juga bergelombang, lalu tanah-tanah. Jadi apa yang terjadi di sana kami dokumentasikan untuk keperluan mana tahu ada report nanti kita bisa dokumentasikan bagaimana kegiatan yang ada di sana. Kira-kira itu Ivy. Yes, terima kasih Pendeta. Jadi baru tahu ya, ternyata Muara Bungo masih Sumatera Kawasan Selatan gitu ya. Pantesan tadi Pendeta Paul Hutapea menanyakan kapan ke kami Pendeta ya. Karena beda wilayah. Nah, kalau Padang, Sumatera Barat Provinsi itu masuk ke administrasi gereja kita itu di Sumatera Tengah. Oke. Semoga kapan-kapan saya jalan-jalan ke sana ya Pendeta Hutapea ya, biar tahu. Kita tunggu, Ivy. Kita tunggu kedatangannya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau undang Pendeta Paul Hutapea, boleh tolong berdoa bagi kita? Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami puji, kami muliakan Engkau, berkat kasih dan lindungan-Mu kepada kami dalam keadaan sehat hingga pada saat ini. Engkau pertemukan kami di dalam kasih, dan Engkau pertemukan kami di dalam pengharapan untuk kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Sebentar kami akan gunakan waktu untuk belajar mendalami firman Tuhan. Bukakan mata hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu yang menguasai kami, agar setiap kebenaran yang kami bicarakan dapat bermanfaat bagi para pendengar dan juga kami para pembicara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Paul Hutapea.
Pelajaran ketiga berjudul Perjanjian Kekal, dan ayat hafalannya terdapat di dalam Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Di pelajaran yang pertama, kalau pemirsa ingat, kita membahas mengenai bagaimana Allah itu kasih, ya kan? Karena Allah itu kasih, makanya ada kitab ulangan. Karena kitab ulangan itu walaupun bercerita tentang Musa dan bangsa Israel, tapi sebenarnya tema mendasarnya adalah kasih Allah kepada manusia, gitu ya. Betul. Terus di pelajaran kedua, kita melihat bagaimana penurutan itu penting agar kita bisa merasakan kasih Allah tersebut. Untuk menggabungkan kasih Allah dan penurutan, katanya itu semua bisa disebut dalam satu kata, yaitu perjanjian. Gitu katanya dari Sabat Petang ini ya. Kasih Allah dan penurutan itu bisa dilihat dari yang namanya perjanjian. Makanya kita masuk ke hari Minggu langsung dengan judul Perjanjian dan Injil. Saya ke Pendeta Paul Hutapea ya. Jadi katanya perjanjian Israel dari zaman Abraham itu sebenarnya ada paralelnya dengan Injil yang kita ketahui bukan baru dimulai ya, ditulis di perjanjian baru. Nah itu gimana pendeta persamaannya antara perjanjian Israel dan perjanjian di Injil? Karena perjanjian yang diberikan kepada Israel dan perjanjian kepada zaman Injil itu adalah tetap sama. Sebab semua keselamatan itu adalah merupakan kasih karunia Allah. Jadi tidak berbeda baik di perjanjian baru ataupun perjanjian lama, tetap keselamatan adalah kasih karunia Allah. Nah, kalau misalnya perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama berdasarkan kasih karunia, tapi sepertinya faktor iman itu lebih kelihatan di perjanjian baru gitu kata orang pendeta ya. Ada nggak faktor iman yang bisa kita lihat dari perjanjian yang Allah berikan kepada bangsa Israel? Biar kita bisa lihat bahwa iman juga penting dari zaman Israel gitu. Bagaimana pendeta? Bukan hanya ada, tetapi di setiap perjanjian yang diberikan kepada bangsa Israel di perjanjian lama itu tetap didasarkan oleh iman. Sebagai salah satu contoh yang sangat kuat yang kita tahu tentang Abraham. Bagaimana karena imannya dia melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Ayub juga karena imannya dia selalu bisa mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi kepadanya. Bahkan tatkala teman-temannya, bahkan istrinya meminta Ayub supaya menyangkal imannya, bahkan dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu semua adalah karya dorongan iman. Itu semua adalah dorongan iman. Jadi semua kita lihat hamba-hamba Allah yang hidup dalam perjanjian lama tetap hanya karena iman. Dia melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan kepada mereka. Terima kasih pendeta. Semoga itu menjadi salah satu jawaban ketika orang menanyakan perjanjian lama, perjanjian baru itu beda gitu ya. Itu ada satu faktor yang bisa menghubungkan. Baik, ke pendeta David Panjaitan, kalau tadi kita membahas dari perjanjian Israel dan Injil, sekarang kita mau bahas Injil dan pekabaran 3 malaikat. Itu paralelnya di mana? Supaya kalau kita sudah dapat paralel Injil dan pekabaran 3 malaikat, berarti kita juga bisa memparalelkan pekabaran 3 malaikat dan juga perjanjian lama gitu. Pendeta silakan. Baik, kalau kita berikan pertanyaan dulu ya kepada apa sih Injil itu kan gitu. Itu bisa kita lihat di hari Minggu ya. Hari Minggu Alenia yang kedua. Dan bahkan sejak dari awal, kebenaran utama dari perjanjian adalah Injil, yaitu keselamatan oleh iman saja. Kan itu. Nah, kalau kita melihat atau merujuk kepada pekabaran 3 malaikat, itu ada di Wahyu pasal 14 ya. Bahwa di sana diingatkan kembali kepada semua umat manusia, bahwa kita harus kembali menyembah Allah. Kalau Ivy
masih ingat dan pemirsa masih ingat waktu kita belajar tentang Sabat pelajaran kuartal lalu, yaitu dari Kejadian 2 ayat yang ketiga. Allah memberkati itu maknanya adalah nil, artinya untuk bertelut. Jadi alasan kita untuk menyembah Allah adalah oleh karena Dia adalah pencipta kita. Jadi sisihkan satu hari, yaitu hari yang ketujuh. Hari itu digunakan untuk beristirahat. Nah, bahasa asli daripada istirahat itu adalah Sabat, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang banyak orang yang sudah melupakan bahwa Allah adalah pencipta kita. Ya, Allah adalah pencipta. Sudah banyak yang melupakan itu dengan berbagai situasi, dengan berbagai macam alasan, sering melupakan. Nah, pekabaran 3 malaikat mengingatkan kembali kepada kita semua. Ingat, sebentar lagi akan ada penghakiman, bukan penghukuman. Kembali saya ulang-ulangi, bukan penghukuman tapi penghakiman. Penghakiman itu adalah untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, yang benar itu agar kita menjadi benar pada waktu penghakiman, kita harus mengakui, mengimani bahwa Allah adalah apa? Pencipta kita. Ya, banyak sekarang orang yang sudah melupakan itu. Ya, kita sama-sama tahu dan ini populer. Salah satunya adalah teori Darwin. Banyak yang lain, tapi yang paling populer adalah teori Darwin yang mengajarkan bahwa kita ini ada bukan oleh karena Allah yang menciptakan, tetapi oleh karena sesuatu yang tidak sengaja. Kira-kira itu, Ivy. Yes, thank you Pendeta sudah menekankan. Jadi kata perjanjian yang kekal di Kejadian 17 ayat 7 dan juga kata Injil yang kekal dalam Wahyu 14 ayat 6 itu bukan hanya kayak kata dekorasi gitu ya biar mirip-mirip, tapi memang perjanjian Tuhan kekal gitu ya dari dulu sampai sekarang. Dan juga Paulus juga menekankan hal yang sama gitu ya di perjanjian baru mengenai Injil itu. Baik, kita ke hari Senin dengan judul Perjanjian dan Israel. Kita mau melihat cara kerja perjanjian itu seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, apa yang harus dilakukan oleh Allah sendiri. Karena perjanjian kan melibatkan dua pihak gitu ya. Pendeta Paul Hutapea, boleh jelaskan kepada kita cara kerja dari perjanjian yang Allah berikan kepada bangsa Israel? Baik. Di dalam perjanjian yang Allah berikan kepada bangsa Israel, ya saya ulangi lagi. Perjanjian itu bukan hanya diberikan pada zaman Israel. Ya. Tapi itu sudah ada jauh-jauh sebelumnya. Ya. Bahkan sebelum Israel ada, Tuhan telah memberikan janji bahwa keselamatan akan diberikan melalui keturunan perempuan. Itu yang di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Itu adalah Injil, bahkan bisa dikatakan Injil yang pertama, perjanjian keselamatan. Baik, bagaimana dengan hubungan antara Israel dengan perjanjian Allah? Apakah perjanjian itu merupakan perjanjian hanya penting janji? Bukan. Yeah. Tapi diminta ada keterlibatan kedua yang berjanji. Yeah. Namanya pun perjanjian berarti ada paling tidak dua pihak yang mengikat perjanjian. Dan keduanya harus tetap berperan aktif. Harus berperan aktif. Allah telah berjanji kepada bangsa Israel bahwasanya mereka akan diselamatkan. Seperti di awal yang saya katakan tadi, bahwasanya keselamatan itu hanyalah oleh karena iman. Ada keselamatan adalah kasih karunia Allah. Tapi ada bahagian daripada bangsa Israel untuk apa? Untuk menerima perjanjian itu. Makanya disebutkan bahwa perjanjian itu bukanlah perjanjian murahan. Itu artinya bahwa bangsa Israel juga harus mengambil bagian di dalam perjanjian itu. Dengan apa? Dengan menuruti apa yang Tuhan Allah katakan
sebagai sambutan bagi mereka atau sebagai bukti bagi mereka bahwa mereka telah menyambut akan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Allah yang menyelamatkan mereka. Tuhan telah melepaskan mereka dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Dan Allah telah memberikan perjanjian kepada Abraham dan para bapa sebelumnya. Sekarang bangsa Israel, kepada bangsa Israel. Perjanjian itu harus tetap dianggap menjadi bahagian mereka. Jadi bukan hanya perjanjian antara bapa dan para bapa dan Allah, tapi juga adalah perjanjian bagian mereka. Dengan kata lain, mereka juga harus tetap terlibat di dalam perjanjian itu. Oke, terima kasih Pendeta. Dari pernyataan terakhir Pendeta ya, bahwa yang terlibat bukan hanya para bapa dan Tuhan, tapi generasi-generasi seterusnya juga. Betul. Itu sebenarnya menjadi pertanyaan di hari Selasa, tapi kita belum mau ke hari Selasa. Apa artinya perkataan tersebut, Pendeta David Panjaitan? Walaupun yang berjanji itu Allah dan para bapa, terus saya kok jadi ikut-ikut gitu ya? Terus apa peran saya jadinya? Atau apa maknanya kalau saya adalah umat Israel ataupun saya umat Israel rohani zaman sekarang ya, dengan perjanjian tersebut? Kan yang dibilang perjanjian kekal. Oke. Perjanjian itu kan ada dua belah pihak yang saling berjanji. Lalu manifestasi dari adanya hubungan perjanjian itu diharapkan manusia mengikuti 10 hukum. Kan kira-kira begitu. Nah, dari pihak Allah, janji itu sudah pasti kekal. Nah, dari pihak manusia, kita kan belum mendapatkan hidup kekal. Nah, terus menjadi bagian siapa? Tentu menjadi bagian keturunan kita. Nah, kalau ada dua pihak yang berjanji, salah satu pihak itu tidak bisa menepati apa yang sudah diperjanjikan, salah satunya adalah meninggal, ya batal perjanjian itu, kan begitu. Sama seperti pernikahan, kan gitu kan. Ya, sampai maut memisahkan kita. Kalau salah satu sudah meninggal, sudah tidak ada, ya itu mengartikan bahwa perjanjian itu batal. Jadi dari pihak Allah, perjanjian itu kekal oleh karena Allah kekal adanya. Dari pihak kita, itu akan kekal dalam arti pihak manusia yang belum mendapatkan hidup kekal, itu akan dilanjutkan kepada apa? Keturunan-keturunan. Itu bagian yang pertama. Lalu yang kedua, itu mengartikan bahwa semua yang Allah ciptakan, termasuk keturunannya, Allah cintai. Ya, Allah cintai dalam arti perjanjian itu tetap menjadi bagian keturunan daripada orang-orang yang sudah berkomitmen untuk menerima perjanjian itu. Yes, masuk akal ya. Terima kasih Pendeta David Panjaitan. Pertanyaan terakhir sebelum kita ke hari Selasa ke Pendeta Paul Hutapea lagi ya. Ini di paragraf kedua terakhir ada dikatakan, artinya bahkan sebelum penerima perjanjian itu dilahirkan, janji-janji telah dibuat untuk kepentingan mereka. Jadi bukan melalui perbuatan baik mereka gitu kan ya, karena perjanjian udah dari awal. Pendeta boleh hubungkan ini dengan legalisme yang sering muncul-muncul gitu ya. Kalau misalnya kita bahas hukum pasti kamu legalisme nih, menuruti hukum supaya dapat berkatnya gitu ya. Boleh Pendeta tolong tekankan lagi. Begini, di sini kita kadang yang salah mengerti. Jadi bagaimana hubungan hukum dan iman? Buktinya kita memiliki iman akan Yesus, kita percaya kepada apa yang Allah katakan, itu terbukti kalau kita apa? Penurutan. Ya. Itu terbukti kalau kita menurut, baru iman kita itu muncul. Dan mungkin kita katakan kita beriman, tapi kita apa? Tidak mau menurut. Contoh, kita pergi ke dokter, kita berobat. Saat dokter memberikan obat kepada kita, sesuai dengan diagnosa yang dia buat.
Kalau obat itu tidak kita makan, apakah ada gunanya kita berobat ke dokter? Tidak ada. Jadi karena kita percaya kepada dokter bahwa dia memberikan diagnosa yang tepat, dan dia memberikan obat, dan melalui obat itu adalah diharapkan untuk kesembuhan kita, kita makan. Nah, itulah hubungannya tadi. Jadi buktinya kita percaya kepada Allah, ya kita menurut. Itu adalah bukti daripada iman kita. Jadi bukan berarti legalisme, kita bukan karena kita menurut makanya kita dikatakan beriman, tapi karena kita beriman makanya kita apa? Menurut. Jangan dibalik. Iya, jangan dibalik, berbahaya ya. Ya. Kalau tidak sakit tapi minum obat juga berbahaya gitu ya. Jadi harus sesuai dengan aturan. Pendeta David Panjaitan, aku jadi kepikiran satu pertanyaan nih. Kalau hukum Allah, orang tahu lah ya berat topiknya. Tapi kalau hukum-hukum yang lain nih, kayak peraturan jemaat atau peraturan sekolah, kan konsepnya sama ya. Ini adalah bentuk perjanjian antara saya dengan anggota jemaat, saya dengan sekolah gitu ya. Tapi kayak dipandang sebelah mata gitu. Padahal konsepnya ini sama dengan hukum Allah dan perjanjian antara kita dan pihak yang terkait. Sering orang memisahkan kedua hal itu. Iya. Hukum Allah dengan hukum aturan-aturan yang dibuat tadi itu. Nah, kalau ada pertanyaan, mana lebih penting, sendal yang kiri atau yang kanan? Kan sulit menjawabnya, kan? Iya. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita merujuk kepada pengalaman bangsa Israel, kan ada hukum moral, ada juga hukum sosial, ada hukum administrasi. Yang base-nya itu adalah hukum moral. Nah, hukum sosial, hukum administrasi itu selalu merujuk kepada hukum moral. Sama di negara kita. Ada Undang-Undang Dasar 45, ada undang-undang, ada peraturan presiden, peraturan gubernur, terus undang-undang semua. Nah, undang-undang ini semua base-nya adalah Undang-Undang 45. Jadi, contohnya kalau ada undang-undang di satu daerah contohnya, itu tidak bisa melebihi undang-undang yang dibuat oleh pendiri negara kita, yaitu Undang-Undang 45, kira-kira seperti itu. Nah, sama dengan gereja kita juga, bahwa undang-undang yang dianjurkan, ini ingat, dianjurkan oleh pimpinan kita, diberlakukan di gereja-gereja itu base-nya adalah hukum moral. Nah, yang sering terjadi itu dipisah-pisahkan. Pada waktu mau membicarakan hukum administrasi gereja, itu terlalu berlebihan sampai melewati batas hukum moral. Kira-kira seperti itu, Ivy, yang sering terjadi. Nah, oleh karena sering terjadi seperti itu, maka orang banyak, udahlah nggak usah kita gunakan hukum administrasi lah, kita gunakan saja hukum moral saja. Jangan lupa hukum administrasi itu sebenarnya mengatur perjalanan satu gereja, satu organisasi dengan apa? Dengan baik. Tapi base-nya adalah hukum moral. Itu yang pertama. Yang kedua yang sering terjadi itu adalah menggabung-gabungkan mix dalam arti yang seharusnya dibicarakan itu hukum moral, masuk hukum administrasi. Yang seharusnya hukum administrasi digunakan hukum apa? Hukum moral. Nah, itu yang sering terjadi, sehingga sering kita seperti Ivy katakan tadi, menutup mata ya, memandang dengan sebelah mata kepada administrasi gereja dan apa lain sebagainya. Yes, terima kasih pendeta. Sebenarnya itu maksud saya menanyakan bahwa kalau kita mengerti makna dari perjanjian dan hubungannya dengan hukum, itu semua adalah berat ya, maksudnya topik yang berat dan tidak boleh dianggap enteng seperti itu. Kita ke hari Selasa dengan judul Kitab Perjanjian. Jadi sekarang kita bisa mengerti ya, kenapa ketika kita membaca buku Ulangan, kok isinya peraturan terus gitu ya, hukum terus. Karena memang hukum adalah bagian dari perjanjian yang Allah tetapkan dengan bangsa Israel. Nah,
hubungannya dengan kita sekarang apa gitu ya, relevansinya. Ketika kita membaca kitab Ulangan, apa yang mau kita ambil dari situ, dan apa peran saya, apa yang bisa menjadi milik saya hari ini. Pendeta Paul Hutapea, boleh tolong jelaskan? Baik, terima kasih. Jadi, di dalam kitab Ulangan, di sana dijelaskan kembali atau bagaimana Musa mencoba mengulangi kisah perjalanan bangsa Israel. Jadi, makanya kita tahu di sana bagaimana Musa menekankan atau mengingatkan kembali, karena di dalam waktu mungkin penulisan kitab Ulangan sudah banyak juga dari bangsa Israel yang sudah apa? Sudah meninggal karena sudah rentang waktu ya yang cukup lama, itu hampir 40 tahun. Jadi Musa mengingatkan kembali akan apa pesan Allah kepada bangsa Israel yang pertama, dan supaya itu diingat kembali oleh keturunannya. Suka duka yang mereka alami atau yang orang tua mereka lakukan dikisahkan kembali oleh Musa kepada keturunannya, sehingga mereka bisa belajar dari sejarah. Begini loh, waktu nenek moyangmu, waktu mereka memberontak, apa yang terjadi? Sekarang buat kalian, memang peristiwa yang lalu-lalu kamu tidak lihat, tapi melalui dengan memberitahukan, kamu tahu. Sekarang, kalau kamu sudah tahu bahwasanya pemberontakan itu mengakibatkan ketidakbaikan atau mengakibatkan kerugian, jangan ulangi. Itulah perintah kepada apa? Kepada generasi berikut, generasi yang lebih muda. Yang waktu kitab Ulangan itu disampaikan kembali kepada bangsa Israel. Jadi apa relevansinya kepada kita? Kalau kita sudah tahu apa yang salah yang diperbuat oleh orang-orang dahulu, kita harus mengambil sikap, jangan ikuti mereka. Tetapi sebaliknya, kalau kita telah melihat bahwasanya berkat apa yang diterima oleh orang-orang yang lebih dahulu dari kita, berkat apa yang mereka terima karena penurutan yang mereka perbuat, mari kita ikuti. Jadi ya belajar sejarah itu indah, supaya kita tahu apa yang harus kita buat berikutnya. Yang pasti Allah itu tetap, Dia tetap benci kepada dosa dan menerima orang apa? Orang yang bertobat. Ya, betul sekali. Terima kasih Pendeta. Karena kebanyakan dari umat-umat ketika baca buku Ulangan atau buku Tawarik, kebanyakan di skip ya, karena kan Ulangan kan udah ada di Keluaran gitu ya. Buku Tawarik juga cuma list nama-nama. Tapi karena perjanjian ini adalah perjanjian kekal, berarti berkenaan dengan kita juga gitu kan ya. Janjinya dan aturannya berarti milik saya juga gitu ya. Harus kita perhatikan. Oke, ini ada satu kutipan menarik di hari Selasa. Saya mau sampaikan ke Pendeta David Panjaitan ya. Tulisan dari seorang penulis Kristen. Sebelum dasar bumi ini diletakkan Bapa dan Anak telah bersatu dalam suatu perjanjian untuk menebus manusia jika ia dikalahkan oleh setan. Nah, ini menjadi pertanyaan di hari Jumat nomor 1. Katanya seharusnya kutipan ini menjadi kekuatan bagi kita, mengetahui bahwa perjanjian itu kekal adanya, gitu kan ya. Lalu mengapa hal ini seharusnya mengajarkan kepada kita betapa Allah sangat menginginkan kita supaya diselamatkan. Pendeta boleh kasih pencerahan ya mengenai kutipan ini dan dalam bahasa kita sekarang lah gitu ya. Kalau kutipan Nyonya White kan bahasanya baku gitu ya, tapi maknanya apa sih gitu? Baik, saya ingat ini ilustrasi Ivy ya. Waktu saya sebelum menikah, saya sudah punya tabungan untuk kalau istri melahirkan. Saya belum tahu siapa istri saya. Jadi waktu kami menikah, lalu dia melahirkan, tabungan sudah ada.
Lalu saya dengan bangga ceritakan ini kepada orang dan termasuk kepada istri saya. Saya bilang sebelum saya mau menikah dengan siapa saya sudah siapkan. Artinya apa? Saya begitu merindukan kelahiran seorang anak. Bukan setelah kalau setelah menikah lalu istri mengandung, oh iya ya baru cari sana cari sini, kumpul sana kumpul sini uang untuk apa? Untuk kelahiran seorang anak nanti. Artinya apa? Bisa saja dia bersiap tapi agak sedikit terlambat. Sama halnya dengan kutipan tadi. Bukti bahwa Allah memang benar-benar menginginkan manusia itu selamat. Sebelum manusia itu jatuh, Tuhan sudah menyiapkan rencana keselamatan itu. Bukan hanya rencana, tetapi siapa yang akan menyelamatkan. Ya, siapa yang akan menyelamatkan. Ilustrasi yang kedua, contoh saja, ini contoh. Tadi Pendeta Hutapea katakan, kapan Pendeta Panjaitan ke Sumatera Tengah, kapan Ivy ke Sumatera Tengah kalau datang, kan gitu. Jadi waktu entah kapan, karena ini waktu sudah singkat, kita pergilah ke Sumatera Tengah, lalu Pendeta Hutapea katakan, sebelum Ivy datang ke tempat ini, makanan ini sudah kami siapkan. Berarti memang benar-benar mau menyambut kedatangan kami, kan kira-kira seperti itu, kedatangan Ivy. Tapi kita balik ceritanya. Oh, kalian datang ya? Tunggu. Pergi dulu kami ke warung beli makanan. Kan dalam hati kecil Ivy atau orang yang datang, loh, mereka udah siap belum sih untuk menyambut kedatangan kami? Itu ilustrasinya. Jadi kenapa tulisan ini seharusnya meyakinkan kita, menguatkan kita bahwa Allah mencintai kita sebelum peristiwa itu terjadi, peristiwa yang mengerikan itu terjadi. Tuhan sudah persiapkan rencana keselamatan, jalan keselamatan, dan siapa yang akan menyelamatkan. Amin. Tapi ilustrasinya semoga nggak menjadi beban ya bagi Pendeta Paul Hutapea. Jangan siap-siapin apa-apa dulu Pendeta ya. Masih rencana kita. Oke, kita ke hari Rabu dengan judul umatnya yang khusus. Mungkin yang menjadi pertanyaan inti dari pelajaran hari Rabu adalah mengapa Tuhan memilih sebuah umat untuk menyatakan perjanjian gitu ya. Kan bisa aja dari orang ke orang, misalnya Abraham tok gitu ya. Tapi kenapa harus bangsa Israel dan kenapa harus ada umat yang sisa di akhir gitu ya. Kenapa dari umat ini Tuhan mau menunjukkan perjanjiannya? Baik. Allah memilih suatu umat tentu ada misinya. Ya, ada misinya. Jadi sama seperti di negara kita, kalau ditanya siapa-siapa yang berperan aktif menjaga kedaulatan negara kita, sudah pasti namanya TNI. Mereka garda paling depan menjaga kedaulatan negara kita. Tapi di antara mereka ada juga disebut Kopassus. Ada pasukan khusus yang mereka punya fungsi tersendiri. Demikian juga dengan Allah memilih umatnya, ada tugas khususnya. Untuk apa? Untuk apa bangsa itu dipilih? Adalah untuk menindaklanjuti pekabaran atau menyampaikan kebenaran yang Tuhan sampaikan, supaya diberitakan kepada orang lain, agar semua orang mengetahui. Jadi umat yang dipilih inilah yang harus menyampaikan apa yang mereka ketahui. Jadi kepada umat ini, yang dikhususkan ini, Tuhan telah memberikan terang, yang lebih terang daripada yang dimiliki orang lain. Jadi kelebihan mereka, pengetahuan mereka kan kebenaran, kelebihan mereka harus sampaikan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain juga mengetahuinya. Yeah. Itulah tugas khususnya. Jadi sampaikan kabar kebenaran kepada apa? Kepada orang lain yang belum mengetahui. Apakah memang masih ada orang yang belum mengetahui kebenaran di dunia ini? Banyak.
banyak. Untuk itulah kita dipanggil. Mungkin kita tidak bisa menjangkau mereka melalui berhadapan muka, dengan istilah sekarang itu offline. Tapi sekarang kita bisa menjangkau mereka melalui jaringan, melalui siaran Hope Channel, seperti yang kita lakukan saat ini. Maka pekabaran ini akan sampai kemana-mana. Terima kasih. Amin. Itu mengingatkan saya terhadap satu kutipan yang terkenal, pepatah ya, dalam bahasa Inggris dikatakan, it takes a village to raise a child. Katanya untuk membesarkan seorang anak itu perlu usaha satu kampung gitu ya, bukan cuma mama bapaknya aja. Dan karena misi dari perjanjian kekal ini juga besar, kalau cuma dipercayakan kepada Abraham, walaupun Tuhan mampu gitu ya, Tuhan berkuasa, tapi Tuhan mempercayakannya kepada sebuah umat. Nah, ini saya mau ke pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Secara khusus kepada gereja Masihi Advent hari ke-7, apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan bangsa Israel? Secara khusus ya, bukan hanya orang Kristen, tetapi umat sisa yang Tuhan telah percayakan. Pendeta David Panjaitan, apa peran gereja Masihi Advent hari ke-7 dan pelajaran apa yang bisa kita pelajari supaya tidak salah seperti bangsa Israel? Pertama, menjawab pertanyaan yang kedua dari Ivy. Pelajaran apa? Jangan sombong dengan pilihan. Ya. Kita dipilih bukan karena kita hebat, karena Tuhan mau memilih kita. Itu yang pertama. Yes. Ya, bukan karena kehebatan kita, bukan oleh karena sesuatu yang istimewa dari kita. Tidak, kita sama orang-orang itu semua sama. Tapi memang karena Allah mau memilih kita, itu yang pertama. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, apa sih relevansinya dengan gereja kita, kan kira-kira itu, dengan umat yang khusus ini? Tentu kita harus mencari tahu arti kata khusus. Khusus itu adalah spesial dalam arti beda dari yang lainnya, kan kira-kira seperti itu. Nah, seharusnya kehidupan umat-umat Advent itu berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Bukan ada kelainan ya, beda. Kalau ada kelainan sense-nya negatif. Tapi kalau berbeda dari orang-orang di sekitarnya, ini orang unik nih. Khusus kan, arti kata unik itu kan khusus sebetulnya. Unik itu artinya kan only one, no others, kan itu arti apa? Arti daripada unik. Ini orang-orang ini unik nih. Apa keunikannya? Yaitu tadi dalam Wahyu pasal 12 kalau saya tidak salah ingat, yang penting di sini adalah kesetiaan orang-orang percaya dan menurut kepada Alkitab dan juga saksi kepada siapa? Yesus Kristus. Nah, untuk sampai sekarang ini sejauh ini ya, Ivy, Pendeta Utape dan kita semua, masih kita lah yang, bukan saya katakan kita yang terbaik, kita yang terbenar, bukan itu poin saya. Masih kita lah yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Alkitab lebih baik daripada yang lain-lainnya, kalau saya boleh katakan itu. Baik masalah hari perbaktian, persembahan, persepuluhan, dan lain sebagainya. Jadi, kekhususan gereja kita itu adalah bahwa kita mempunyai hidup yang berbeda dibandingkan orang-orang lain. Nah, kehidupan kita yang berbeda inilah menjadi pekabaran yang kita bawakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita harapkan bahwa orang-orang itu akan mengikuti apa yang dihidupkan oleh orang-orang Advent. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga tadi ada Ivy singgung the remnant. The remnant itu konsepnya seperti orang menampi beras. Ya, jadi setelah ada guncangan sana sini, maka muncullah satu kelompok orang yang memang setia mempertahankan kebenaran sesuai dengan yang diajarkan oleh Alkitab. Itu adalah konsep the remnant, ya, konsep the remnant. Kira-kira itu, Ivy. Yes, mohon dicatat ya para umat-umat Advent, itu pesan-pesan bagi kita zaman ini. Kalau tadi Pendeta David mengatakan jangan sombong, kalau Pendeta Paul Hutape ada pesan khusus nggak Pendeta bagi umat Advent, poin yang bisa kita pelajari dari bangsa Israel?
Ya, pesan khususnya bagaimana kita sebagai umat yang terpilih, Mhm. hargai pilihanmu. Mhm. Mari kita hargai pilihan kita. Yes. Bukan karena kebaikan yang telah kita perbuat, maka Allah memilih kita. Mhm. Tapi kita telah dipilih sebagaimana kita adanya. Kita hargai pilihan itu, dan mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu aja. Amin. Kita ke pelajaran hari Kamis dengan judul gambaran-gambaran lain. Mungkin bagi beberapa orang masih ada yang kurang paham gitu. Ini perjanjian ini jadi seperti apa sih gambarannya? Ada tidak contoh-contoh yang bisa membantu saya untuk mengerti perjanjian itu seperti ini loh gitu ya. Jadi di dalam Alkitab, terutama di buku Ulangan, apa contoh-contoh perjanjian lainnya yang bisa mendalami pengertian kita tentang perjanjian Allah dengan kita? Saya ke Pendeta David Panjaitan ya, silakan Pendeta. Yang kita bicarakan di pelajaran hari Kamis ini adalah kualitas sebuah hubungan. Ya. Ya, kualitas sebuah hubungan. Ini Pendeta Hutapea pasti tahu ini. Mungkin Ivy tidak terlalu tahu. Ada istilah di Sumatera itu begini, Ivy. Kenal-kenal Soekarno. Apa itu? Nah, artinya begini. Kita kan kenal sama Presiden Soekarno kan, Ya. tapi Presiden Soekarno kan nggak kenal kita. Oh, oke. Oke. Jadi yang diharapkan kualitas hubungan antara kita orang-orang yang berdosa lalu dipilih oleh Allah, lalu dimanifestasikan dalam kehidupan sesuai dengan 10 hukum itu, Yesus katakan, kamu adalah saudara-saudaraku. Itu kualitasnya. Ya. Contoh saja, contoh. Di sini Pendeta Hutapea sebagai Direktur Komunikasi Sumatera Kawasan Tengah. Lalu ada pendeta yang masih muda, pendeta muda yang melayani di sana. Lalu dalam setiap komunikasi mereka, Pendeta Hutapea bukan katakan gimana saudara, gimana kawan. Dia tidak katakan itu, tapi dia katakan gimana nak. Itu beda kualitas hubungan mereka. Tentu pendeta muda itu akan merasa apa? Aduh, aku dipanggil nak. Ya, aku berarti hubungannya dekat atau gimana dek kabarmu dek? Aduh, hubungan kami sangat apa? Sangat dekat dibandingkan gimana kawan, gimana saudara. Itu lebih berjarak. Tapi kalau dipanggil dek, nak, itu kualitas hubungannya itu lebih apa? Lebih dekat. Nah, di sini di pelajaran hari Kamis, Yesus mengambil ilustrasi atau gambaran lain kualitas hubungan mereka itu adalah memanggil murid-muridnya dengan sebutan, ini adalah saudara-saudaraku. Amin, betul sekali ya. Karena di pelajaran hari Kamis dikatakan kalau kita mendengar kata perjanjian, itu kesannya kaku gitu ya, dingin, ada kontrak kerja. Kalau salah dihukum, dipenalti gitu, kayak kurang ada rasa kehangatan dan juga kasihnya di situ ya. Makanya buku Ulangan memberikan contoh keluarga gitu ya, pernikahan, ataupun yang hubungan seperti yang Pendeta David tadi katakan ya. Pendeta Hutapea mau tambahkan lagi mengenai gambaran ini? Ya sudah jelas seperti apa yang dikatakan Pendeta Panjaitan tadi ya. Gambaran-gambaran lain namanya di dalam hubungan adalah suatu kedekatan. Yeah. Jadi melalui kedekatan itu kita akan berani untuk menyampaikan apa yang kita mau. Sama halnya waktu Yesus mengajar kita berdua, apa yang disebutkan? Bapa kami yang disuruh. Jadi hubungan anak dengan Bapa dekat. Nah, itu dekat. Jadi dekat hubungan itu. Jadi karena Allah itu adalah Bapa, kita bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita kepada Bapa kita. Ya kecuali ya kita menganggap Bapa kita itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Saya rasa bukan demikian. Bagaimanapun, sebagai orang tua, kita tetap sayang kepada anak kita. Anak kita juga akan mau berbicara kepada kita dengan begitu dekat. Itu adalah suatu hubungan yang sangat indah. Yes, amin. Kita tidak mau perjanjian kekal Allah dan kepada kita ini dilihat sebagai perbudakan. Ini ada Bukan. Iya, kalimat di hari Jumat ya, katanya kalau kita tidak mengerti makna dari perjanjian ini, maka roh perbudakan itu akan sangat gampang timbul
gitu ya. Dan itu menjadi salah satu motivasi kenapa orang bertanya di pertanyaan nomor 3 hari Jumat, mengapa banyak orang Kristen mengatakan bahwa Injil meniadakan keharusan untuk menuruti 10 perintah itu, karena mereka pikir hukum Allah itu sangat mengekang gitu ya, tidak memberi kebebasan dan juga tidak melambangkan kasih tersebut. Sebagai closing statement, saya mau menanyakan kepada kedua Bapak Pendeta, pertanyaan terakhir di hari Kamis. Jadi ketika kita berbicara mengenai perjanjian, iya, kita berbicara mengenai hukum, kita berbicara mengenai cara kerja dari perjanjian tersebut, tapi pada intinya adalah kembali kepada jadi hubungan saya dengan Allah itu seperti apa, gitu kan ya? Karena fokus dari perjanjian adalah hubungan macam apa yang Anda miliki dengan Allah. Mengapa dua ini tidak bertentangan tetapi justru saling melengkapi. Mungkin aku boleh ke Pendeta David Panjaitan dulu ya. Jadi mempelajari mengenai perjanjian yang kekal, motivasi hubungan saya dengan Allah itu seharusnya menjadi seperti apa? Semakin mesra dong. Ini hangat kayak tadi ya. Mesra dalam arti sense positif ya, semakin hangat lah. Sama seperti orang tua dengan anak tadi Pendeta Otavia sudah singgung. Hubungannya akrab. Kalau dalam bahasa dunia pacaran mesra, dalam dunia pacaran, tapi dalam dunia umum adalah hubungan mereka akrab, atau dalam bahasa lainnya mereka itu hubungannya karib, sahabat karib. Mereka punya hubungan akrab. Seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena sebelum kita berdosa sudah disiapkan rencana, cara, dan yang akan menyelamatkan. Dan banyak juga di Alkitab, khususnya pelajaran sahabat kita, yang memberi gambaran contoh-contoh bagaimana Allah kita memanggil kita dengan sebutan saudara, ya, saudara-saudaraku adalah, kira-kira seperti itu. Thank you, Pendeta. Kalau Pendeta Paul Hutapea, hubungan seperti apa yang seharusnya kita miliki melalui perjanjian ini? Ya, di awal tadi saya sudah sebutkan bagaimana sebagai hubungan antara anak dan bapak. Ya. Jadi bisa saja seperti kata Pak Bang David, Pendeta David tadi mengatakan bagaikan sahabat. Yes. Jadi yang namanya seorang sahabat, seseorang itu kalau seseorang itu adalah sahabat saya tidak akan takut-takut mengungkapkan apa isi hati saya kepadanya. Jadi kalau kita telah menganggap Allah itu adalah sebagai Bapa kita, mari kita ungkapkan apa kata hati kita, apa perasaan kita, apa problema kita kepadanya dengan baik. Dan dia adalah sahabat yang dekat, yang akrab, yang dekat dengan kita, yang kepadanya kita dapat mencurahkan segala isi hati kita. Mari sampaikan masalahmu kepada Tuhan. Maka dia akan memperhatikanmu. Amin. Terima kasih Pendeta. Saya rasa juga karena perjanjian ini kekal adanya gitu ya. Kalau misalnya kita sampai saat ini belum dekat-dekat banget sama Allah, gimana ya nanti tahun-tahun berikutnya, karena perjanjiannya kekal gitu kan ya. Lebih baik kalau kita dekatkan sekarang lah biar enjoy ke depannya gitu kan ya. Daripada pemahaman kita kepada Allah sudah salah dari awalnya gitu ya. Akhirnya kita menganggap hukumnya tidak memberatkan saya atau menjadi orang Kristen itu susah dan lain-lain. Jadi kita bersyukur ada pelajaran ketiga, perjanjian kekal yang telah kita pelajari sepanjang minggu ini. Untuk menutup, saya minta kesediaan Pendeta David Panjaitan untuk berdoa bagi para pemirsa. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami ucapkan, oleh karena kami mempunyai kesempatan kembali untuk mempelajari karakter-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Diingatkan kami kembali Tuhan bahwa Tuhan mengadakan perjanjian yang kekal sejak dulu sebelum dunia diciptakan bahkan sampai nanti. Terima kasih atas kesempatan ini Tuhan. Berdoa bagi seluruh pemirsa yang dengan setia selalu menyaksikan tayangan ini. Kiranya tayangan ini akan selalu menghangatkan iman kami dan tentunya akan mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Pertemukan kami sekali waktu dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Amin. Terima kasih Pendeta David Panjaitan dan juga Pendeta Paul Hutapea. Jangan kapok-kapok ya Pendeta untuk join lagi di Terima kasih. episode berikutnya. Dan Terima para pemirsa kasih, sekalian, Ivy. yes Pendeta, sama-sama puji Tuhan. Dan bagi para pemirsa sekalian, salam sehat. Semoga kita akan bertemu lagi di episode yang mendatang. Tuhan berkati kita semua.